sahabat Jemvlog, ketemu lagi sama gua Antoni Saputra. Kali ini kita akan belajar membuat biotop untuk tanknya Auranti dan juga calon tanknya Canabarka. Jadi saya diberi masukan oleh Raja Aquatic yang sekarang lagi pegang kamera, karena kameramennya masih di rumah, jadi sekarang kita rekam pakai handphone. Pertama kali ini tercetus mendadak, jadi kita nggak ada perencanaan untuk membuat konten ini. Cuman ada ide dari Raja Aquatic dibuatkan biotop untuk Cana Auranti dan Canabarka supaya lebih nyaman lah si cana-cananya di tank. Jadi sekarang kita mau ke perikanan, kita mau coba belanja yang kita belum ada. Yang sudah ada kan kita ada Laparo sama Pasir Malang ya, Pasir Malang. Jadi sekarang kita akan mencari akar, batu, tanaman-tanaman kecil. Habis itu apa lagi yang kurang? Lampu kali ya. Lampu. Jadi supaya maksimal. Penasaran dengan hasilnya apa aja yang kita belanja? Ikutin kita terus. Sekarang kita akan menuju ke pasar perikanan Cengkareng. Oke sahabat Jemvlog, ayo ikutin kita. Ya sahabat Jemvlog, ini kita baru pulang belanja dari perikanan. Cuman kita salah bawa mobil. Jadi bagasi penuh sampai pangku-pangku begini. Nah, begitulah cerita hari ini, kesesakan hari ini. Jadi penuh, jadi setelah ini kita langsung buat ya mas? Iya, Langsung buat, kita langsung buat cananya. Nanti kita turun-turun di mobil, kita langsung persiapin buat apa dibilangnya, biotop ya? Iya. Kita buat biotop yang low budget, akal-akalan kita lah ya. Yang low budget pokoknya. Oke sahabat Jemvlog, ikutin kita terus ya. Ya sahabat Jemvlog, kita baru sampai rumah. Tadi sudah belanja kayu, batu 17 yang kita pakai. Tadi kita udah beli sedikit tanaman juga, lem Korea. Habis itu tanaman juga, tadinya kita akan pakai begini-begini yang simple-simple, bukan mos-mos gitu yang udah gampang dihancur sama si cana. Jadi penasaran hasilnya gimana? Nah, ikutin kita terus sampai akhir video. Oh iya, kita juga ada beli 20 lampu celup untuk nanti di beberapa akuarium baru yang kita pakai. Sama itu khusus yang untuk Cana Auranti sama Canabarka. Itu lampu khusus aquascape lah. Oke sahabat Jemvlog, ikutin kita terus. Ya, Sobat Jemvlog, tadi kita lagi
mencoba untuk belajar membuat apa nih dibilangnya? Ini dibilangnya apa? Bioskop atau apa? Aquascape lah ya. Aquascape lah. Habis itu langsung direvisi dan disempurnakan oleh Bro Jeffrey. Begitu cepat, jadi kita sambil belajar juga sama ahlinya. Enggak ahli lah. Ahli lah. Iyalah. Jadi mantap. Jadi ini doang nih, ini kan tadi kan posisi di bawah ya. Oke. Biar kayu patahnya nggak kelihatan, kita bikin sejajar sama permukaan air. Oke. Jadi caranya kita naikin aja. Caranya kita naikin aja pakai batu lagi. Gitu. Jadi supaya sejajar Sama permukaan. Nah, jadi kan lebih apa? Lebih natural. Gitu ya, lebih bagus. Gitu. Begitu aja sih, sama kalau bisa beberapa kayu yang kelihatannya ngambang kayak begini kita ke bawahin. Jadi kalau mau ke atas sekalian. Oh, jangan nanggung ya? Ya, kayak ini kan ya. Jadi kita ke bawahin kayak begini, sentuhin. Contohin ke dasar. Ya, jadi jangan sampai ada yang nongol begini. Jadi nah, kita ke bawahin kayak begini. Jadi kelihatannya dia mau hardscape ya. Oke. Nah, udah kayak begitu nanti ini kan. Jadi nanti gue bikin begini nih. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Oh, nyilang. Ini nih. Oke, ini. Coba. Jadi nyilang gitu ya? Potong segini nih, Bro. Mana setengah ini? Ya, segini. Jadi ini tidak disangka-sangka dan diduga-duga, langsung di apa dibilangnya ya? Ini dibilangnya langsung diapain ini ya? Tapi kita yang pasti langsung dapat ilmu lah. Namanya juga sedang belajar. Samanya sudah satu jengkal ada kan? Ada di depan. Jadi semua sampai ikan-ikan yang akan ditaruh harus dipikirkan dengan matang dalam pembentukan ibaratnya hardscape ini ya. Nah, dalam pembentukan hardscape-nya semua harus dipikirkan dengan matang supaya tidak mengganggu si ikan. Terlalu padat juga nggak bagus. Jadi mending kita mainin tanaman, coba sekarang tanaman. Langsung tanaman. Ini kalau rasa malah kayak ini ditepis sama batu juga dia nggak akan nambah. Nanti jadi cuma 3 harian dia udah jatuh sendiri. Kalau santigi lama banget. Lama nih. Santigi bisa 1 minggu 2 minggu. Nah, jadi nih, ini namanya wabikusa nih. Wabikusa namanya. Wabikusa. Jadi wabikusa itu media, ya. Nah, jadi ini dalamnya ada media nih. Oke. Ini buatan. Jadi dia pakai semacam apa namanya tuh? Kain. Oke. Dalamnya itu dia pasir, ditutup seperti ini. Jadi si tanaman jenis ini tuh dia punya kemampuan masuk sendiri si akar ke dalam substrat ini. Nah, jadi ini praktis, kita bisa pindahin dimanapun. Nah, ini kalau di aquascape ini namanya jenis tanaman middle plant. Jadi ini disimpan di areal tengah. Nah, kayak begini nih untuk aksennya. Nah, simpan di pojok kayak begini. Ini kan nanti kelihatan jelek ya. Tutupin batu. Nah, jadi hanya nongol sih daunnya aja. Jadi dia nggak akan nutupin belakang. Hardscape belakang masih kelihatan. Jadi ada tanaman background, midground, foreground. Foreground sih di Depan. Ya, jenisnya banyak. Nah, ini yang dipakai cuma ada mid sama background. Karena memang depan nggak terlalu penting. Betul, nggak terlalu penting lah. Repot juga ngurus tanaman banyak. foreground soalnya butuh nutrisi berlebih. Tapi ini tanpa CO2 bisa ya? Bisa ini. Jadi semua tanaman itu sebenarnya perlu CO, cuma kadarnya seberapa? Betul. Jadi air yang kita masukin itu udah ada unsur karbon dioksida, cuma nggak banyak. Beberapa jenis tanaman itu ada yang perlu diinjeksi, ada yang nggak perlu. Ini nggak perlu karena dia punya kemampuan makan CO2 yang kecil, juga punya kemampuan nyerap CO2 dari udara yang ada di sini. Karena kan ya kita napas gini juga kan nggak pure oksigen, ada CO2 juga. Makanya tanaman di luar yang di darat dia makan juga. Ini cuma ada berapa sih tanamannya?
Dikit amat. Amat. Keluarin tanaman kita, Bram. Musik. Langsung dikasih tanamannya langsung. Jadi udah kita dibantu, disupport penuh lah. Luar biasa. Jadi sana Barca kita bukan kaleng-kaleng, cuy. Barca, buset Barca kayak begini. Aduh. Barca sama Oranti sih, rencana sebelah-sebelahan Ya. tuh. Di sini Barca harus spesial. di sini Oranti, di sebelah Barca, yang pakai yang tadi media merah tuh, itu Barca. Ini buat Oranti. buat Oranti. Gua kira ini buat Barca. Buat Barca kasihan tanaman kayak begini. Makanya belum datang, masih on the way. Jadi nanti ada yang bakal jadi cepat-cepat apa mengunjungi. Jadi nggak semua tanaman itu adaptasinya sama. Jadi pada intinya mungkin sekitar 90% tanaman yang kita biasa temuin di aquascape itu tumbuh di darat. Jadi mereka ini tipikal amfibi ya. Jadi di alamnya, kita ngomong di alamnya nih, ini kan semua berasal dari alamnya, beberapa yang mutasi. Di alamnya mereka ini hidup di pesisir kali atau di pesisir sungai yang sewaktu-waktu ada banjir. Jadi itu udah berlangsung selama beratus-ratus tahun. Jadi mereka ini punya kemampuan adaptasi hidup di dalam air atau hidup di permukaan air. Nah, salah satu ini kita bahas cryptocorin nih. Cryptocorin ini cara dia adaptasi itu berubah daun. Jadi dia daun lamanya mati, warna kuning nanti keluar daun baru. Jadi daun barunya ini beda warnanya, ini kan hijau nih. Nanti daun barunya coklat. Daun airnya, ya daun airnya itu coklatnya beda, coklatnya ada kemerah. Nanti yang mati warnanya kuning, nanti ada tuh di tanaman gue yang baru. Jadi itu proses adaptasinya beda. Nah, kalau jenis yang tadi gue yang background itu full air. Itu tanaman khas kita. Ini juga tanaman khas kita dari Kalimantan atau Riau. Cryptocorin itu banyak ditemuin di Asia Tenggara. Nah, sama itu Vallisneria itu tanaman khas kita. Itu full air, hanya hidup di air. Gitu. Jadi itu kalau di alam itu dia untuk nyedot racun. Makanya cocok kalau main tank ikan-ikan predator gede yang memakan tanaman pakai jenis Vallisneria atau Densa, dia ada kemampuan buat nyedot racun, nitrit. Gitu. Jadi bagus gitu. Karena memang di alamnya dia filter alami. Biasa ada di pinggir-pinggir sungai kayak begitu. Jadi kalau dikebas gitu debunya keluar semua. Jadi dia filter alami. Sama kayak lumut atau mos di air terjun. Dia filter alami, makanya kan air yang keluar itu udah bening karena udah ada filter alami. Jadi beberapa jenis tanaman itu filter alami. Makanya kenapa cocok jadi kayak kita bikin biotop itu harus tahu kebutuhan si ikan itu kayak gimana, di alamnya seperti apa. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, ini nanti kayak begini kuning. Dia ganti daun. Ini mati ganti daun, nanti berubah daunnya jadi daun air. Jadi kalau di aquascape istilahnya daun darat dan daun air. Ini masih daun darat. Ini semua masih daun darat, nanti dia berubah. Gitu. Jadi kayak gini jenisnya ada ratusan. Ini salah satu yang kita pakai. Gitu. Ini cara ini tanaman gampang banget. Cara ngidupinnya kayak gini doang. Nah, dia memang cocok di media substrat kayak gini, di pasir. Nah, ini kadang gua nggak tanam. Iya, kayak begini nih, diselip aja. Selip kayak begini. Oh, dia akan nyari jalan sendiri untuk hidup gitu. Kita timpa aja dikit. Nah, supaya nyangkut gitu. Jadi nanti dia ini sendiri, nyari makan sendiri gitu. Jadi nggak repot memang. Memang paling cocok untuk bikin aquascape yang nggak repot kayak begitu. Kadang yang nggak tahu itu beli tanaman yang gila susahnya luar biasa. Soalnya kalau misalkan kita main ke pasar, semua tanaman yang paling susah ditanam sama yang paling gampang itu ada. Dan juga kebanyakan yang gagal itu yang paling susah. Yang susah luar biasa. Dan bagus. Yang warna-warni udah pasti susah. Suka ada kan tanaman itu udah setengah mati. Pokoknya makin warna makin mencolok gitu udah makin susah. Nah, jadi kayak namanya gini aja pakai tangan terus kibas cekit kayak begini. Nah, kayak begini doang. Simple jadinya. Nggak susah. Atau diselip. Pokoknya jangan kaget kalau lihat cryptocorin tiba-tiba kuning bukan mati, tapi dia ganti daun. Oh, ganti daun. Dia proses adaptasi. Untuk perawatannya gimana supaya Vicky bisa bantu merawat nanti? Yang penting air
yang penting ada air aja udah. Kalau kriptokorin pasti hidup. Cuma tumbuhnya kayak gimana itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalkan dia sehat banget, bagus banget jadinya. Tetap harus dipotong-potong kah atau memang? Oh nggak perlu kalau ini. Tinggal dibiarkan gitu aja. Iya, jadi dia lamanya luar biasa. Jadi bukan jenis tanaman yang bakal kemana-mana kalau jadi enggak. Bahkan dengan kita kasih nutrisi yang luar biasa juga dia hanya ngerimbun aja, nggak running kemana-mana. Makanya misalkan kita setel kayak gini nih ya, nggak jauh beda sama nanti jadinya. Cuma dia daunnya tegak, tumbuhnya beraturan. Kayak ini kan fungsi daun masih kemana-mana nih, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, kemana. Nah nanti selaras semua. Bedanya hanya seperti itu. Dia akan nyari apa? Ke arah mana nyarinya? Apanya? Ya tergantung kekuatan cahaya lu. Kalau lampu segini ya ini memang cocok buat kriptokorin. Memang kriptokorin sih jenis tanaman yang pakai lampu rendah, pakai lampu ini juga dia jadi. Oke aja gitu ya. Oke aja. Ini kayak begini doang. Simple. Oh, sorry. Gitu. Jadi basic lah maksudnya. Ini kan lu buat tanah kan? Iya. Jadi maksudnya ada fungsi juga. Dia ke satu yaitu beberapa jenis tanaman itu ada kemampuan buat nyedot racun. Yang kedua kan ini tambahan suplai oksigen. Sebenarnya kalau jenis cana dia kan nggak pengen ada arus kan. Betul, harus tenang. Tenang kan, jadi rawa lah istilahnya nih, sama mirip-mirip kayak cupang. Nah, jadi hasil filtrasinya bubut udah nempel banget sama air. betul, sama kan air setenang mungkin. Jadi maksudnya sama kayak cupang di rawa, asupan suplai oksigennya itu berasal dari tanaman. Makanya cocok itu tambahannya ketimbang tengkorak. Jadi nambah bagus, estetika tapi ada manfaat untuk si ikan juga. betul sekali gitu. Cuma ya jangan berlebihan juga. Kalau sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Ya, sahabat Jemvlog, ini hasil karya awalnya dari si kiper Jemvlog, dibantu sama dia menginspirasi untuk membuat 2 tank khusus untuk cana. Begitu Bro Jeffrey datang, nggak bisa diem ternyata begitu melihat proses pembuatan aquascape ini, jadi dia ikut membenahi dan menyempurnakan. Nggak butuh waktu lama ya bro? Nggak butuh waktu lama, udah keren. Jadi ini masih belum beres. nanti kita lihat proses finishingnya, jadi tidak mengganggu dari si ikannya ya bro Ya, jadi udah ada space-nya kita siapin, karena kan memang tanah itu dia identik senang di tempat-tempat sempit sebenarnya gitu kan. Beda sama ikan-ikan yang lain, dia bisa muat masuk ke lubang, udah gitu dia hiding di tempat-tempat semak-semak tanaman. Jadi kita bikin semirip mungkin sama alamnya. Gitu. Jadi ini masih proses. Tanamannya masih harus dibanyakin lagi. Jadi saya pribadi makasih banget sama Bro Jeffrey, Sama-sama. tim Aquatic Freak, begitu melihat langsung dengan sigap membantu, menyempurnakan dan memberikan kita ilmu. Nunggu air dulu lam. Jadi memang nggak bisa diem. Jadi oke sahabat Jemvlog, lihat finishing dari ini sampai kita masukin ikan. Nantinya kita akan update di video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kita sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang tahu lagi tentang konten-konten Jemvlog. Dan juga satu lagi, kayaknya udah banyak sih subscribernya, tapi jangan lupa untuk support terus The Aquatic Freak supaya kita semua bisa berkarya bersama dan semakin banyak orang tahu lagi tentang karya-karya kita. Jadi sharing. Asik, mantap. Oke sahabat Jemvlog, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.